Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi kita dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi, sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan siap untuk mengerjakan segala aktivitasnya. Puji Tuhan, renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam Amsal pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada saat pagi hari ini, di mana firman Tuhan berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Saya tidak akan membahas tentang pemalas, tetapi saya tertarik dengan kalimat dari ayat yang ke-6 ini, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita harus benar-benar menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang selalu tepat dalam membuat satu keputusan, tepat mengambil satu keputusan dalam hidupnya, apa yang harus dia lakukan. Orang yang bijak adalah orang yang tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang dosa dan mana yang adalah kebenaran di hadapan Allah. Sehingga kita lihat di sini bahwa firman Tuhan berkata, bagi seorang pemalas dia harus menjadi bijak agar dikatakan bahwa dia dapat menyediakan segala sesuatunya untuk hari besok. Sehingga firman Tuhan berkata, pergilah, perhatikanlah tingkah laku daripada semut, bagaimana dia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Sehingga firman Tuhan berkata, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka lihat baik apa kata firman Tuhan, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Menjadi bijak, saya katakan tadi, adalah satu pribadi, satu prinsip yang memang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Karena orang yang bijak, saya percaya bahwa mereka akan terhindar dari persoalan, karena mereka dapat menentukan pilihan hidupnya dan mereka dapat melakukan kebenaran firman Allah sesuai dengan kehendak Allah. Dari bacaan kita pagi hari ini, saya ingin menyampaikan 3 hal tentang bijak. Dari pesan yang saya dapat, yang saya ingin bagikan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pada saat pagi hari ini. Yang pertama yaitu orang yang bijak adalah orang yang bijak dalam menentukan keputusan dan pilihan yang akan dia ambil hari ini. Orang yang bijak dalam menentukan keputusan dan pilihannya, tentu itu akan memberikan satu dampak, entahkah itu dampak yang positif atau dampak yang negatif, baik untuk hari besok
minggu besok, bulan besok, dan tahun-tahun selanjutnya dalam kehidupan mereka. Karena firman Tuhan berkata bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita menuai sesuatu, kita menabur sesuatu yang tidak baik hari ini, maka otomatis besok pun kita akan menuai hal-hal yang tidak baik. Sehingga perlu sekali kita menentukan satu keputusan dan pilihan yang tepat yang harus kita ambil hari ini. Sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa jadilah bijak, perhatikanlah semut yang mempersiapkan segala sesuatunya sebelum hal yang buruk itu terjadi. Yang kedua, bijak mempersiapkan tentang hari depan, yaitu bijak untuk mempersiapkan tentang hari depan. Firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan itulah rancangan damai sejahtera, adalah rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Ada janji Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya atas kehidupan saya dan saudara. Kita yang harus bijak untuk mempersiapkan tentang masa depan kita. Tuhanlah yang akan menyertai, Tuhan yang akan buka jalan, dan Tuhanlah yang akan memberkati saya dan saudara. Kita yang harus mempersiapkan sejak dini. Saya mau katakan bahwa seperti halnya seorang yang ingin menjadi sukses, maka dia harus belajar, dia harus bekerja, dia harus melakukan banyak hal agar dia benar-benar menjadi orang yang sukses. Tidak ada seorang yang sukses itu tanpa melewati yang namanya proses belajar. Tidak ada seorang yang sukses itu tanpa melewati yang namanya proses-proses dalam kehidupannya. Tentu dia harus mempersiapkan semaksimal mungkin. Nah, kita lihat di sini bahwa kita harus menjadi orang yang bijak untuk mempersiapkan masa depan. Sekalipun Tuhan sudah berjanji untuk menyiapkan hari depan penuh pengharapan bagi kita, tetapi kita lah harus memiliki sikap merespon setiap firman Tuhan itu agar benar-benar tergenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga, pesan ingin saya sampaikan melalui renungan pagi hari ini, yaitu menjadi bijak untuk menyikapi dan menghadapi masa-masa sulit yang sudah terjadi dan yang akan terjadi di masa depan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menjadi bijak untuk menyikapi dan menghadapi masa-masa sulit yang sudah terjadi dan yang akan terjadi di hari yang akan datang. Tanpa kebijakan, tanpa hikmat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, maka mungkin segala pergumulan hidup, maka segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, kita akan merasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang sangat merugikan kehidupan kita. Kita bahkan bisa berpikir bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu sia-sia. Bahkan banyak orang mungkin menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah menolong mereka. Tetapi melalui renungan firman Tuhan saat pagi hari ini, saya ingin katakan bahwa kalau Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang bijak, sama halnya dikatakan tadi kita belajar kepada semut, di mana ketika sebelum masa-masa sulit itu, masa-masa sukar itu terjadi atas kehidupannya, dia sudah mengumpulkan makanan terlebih dahulu pada waktu musim kemarau. Dia menyiapkan makanan sebanyak-banyaknya sehingga ketika tiba musim penghujan, dia bisa nyaman di dalam sangkarnya atau di dalam sarangnya di dalam tanah tanpa harus mengalami yang namanya banjir. Maka demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara, menjadi bijak untuk menyikapi, menghadapi setiap masa-masa sulit ini penting sekali agar kita mempersiapkan segala sesuatunya sedini mungkin untuk hari besok. Bagian kita lakukan dan izinkan Tuhan lakukan bagian Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan kita saat pagi hari ini. Marilah kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Ingat firman Tuhan juga berkata dalam ayat firman Tuhan yang lain, orang yang mendengarkan firman Tuhan adalah orang-orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika datang banjir, ketika datang badai, angin melanda rumah itu tidak goyah, sebab didirikan di atas dasar yang kokoh karena orangnya adalah orang yang bijak. Lihat 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana mempersiapkan pelitanya dengan begitu baik, sehingga ketika sang mempelai itu tiba, mereka mendapatkan kerajaan sorga.
Sementara 5 gadis yang bodoh, mereka tidak mendapatkan bagian. Sementara orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan dikatakan sama dengan orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika datang banjir, angin, badai, robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa agar renungan firman Tuhan pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu pagi hari ini. Karuniakan kami roh hikmat daripada-Mu, agar kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang dapat menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, agar kami memperoleh hati yang mengasihi akan Engkau, yang takut akan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, jika ada umat kepunyaan-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mereka terbaring dalam keadaan tubuh yang sakit, hamba-Mu berdoa Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kesehatan dan kesembuhan dari Tuhan menjadi bagian milik umat kepunyaan-Mu. Yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan jalan, segala pintu-pintu berkat-Mu Engkau akan bukakan. Karena kalau Engkau yang membuka pintu, tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Maka kami semua akan melihat kemuliaan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Biarlah kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu pun juga menjadi bagian milik kami. Sebagaimana Engkau berjanji, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan memberkati keturunan-keturunan kami. Maka hari ini kami pegang teguh janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.